damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Apakah kita masih mentaati anjuran pemerintah untuk bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah? Semoga semakin hari kita bisa semakin menemukan kegiatan-kegiatan positif bersama-sama dengan keluarga. Dan saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 39 yang demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa.
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian firman Tuhan untuk renungan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik terkasih, saya teringat pada sebuah peristiwa yang sangat berkesan dalam hidup saya. Peristiwa ini sudah cukup lama, kurang lebih 9 tahun yang lalu ketika saya SMP. Saya ingat sekali, saat itu jam mata pelajaran kedua, olahraga. Saya dan juga teman-teman satu kelas diminta untuk berlari mengelilingi kampung di sekitar sekolah. Dan saat itu, ketika kami sedang berlari, tiba-tiba sepatu dari salah seorang teman saya sobek. Dan sobeknya itu besar. Saat itu kami semua bingung harus berbuat apa. Karena tidak ada tukang sol sepatu yang terdekat. Tapi kemudian, salah seorang dari teman saya melepaskan sepatunya, kemudian ia pinjamkan kepada teman saya yang sepatunya sobek tadi. Bisa dibayangkan Bapak, Ibu, Saudara, jam mata pelajaran kedua itu berarti sekitar jam 11 siang. Matahari sedang di atas kepala. Bagaimana seseorang bisa berlari tanpa alas kaki di aspal jam 11 siang? Tapi kemudian, teman saya yang dipinjami sepatu pun juga dilema. Di satu sisi, dia tentu sangat merasa tidak enak hati pada temannya yang meminjamkan sepatu tadi. Tapi di sisi lain, dia sudah merasakan betapa panasnya aspal jam 11 siang. Kemudian teman-teman saya satu kelas bersepakat. Kami melepaskan sepatu kami, kemudian kami berjalan bersama dengan teman saya yang sepatunya sobek tadi. Rasa panas di aspal jam 11 siang itu seolah-olah tidak terasa Bapak, Ibu, Saudara. Saya jauh lebih berfokus pada rasa harunya. Bahwa ternyata teman-teman saya satu kelas bisa sejenak membuang ego diri mereka. Karena kalau menuruti ego mereka, sebenarnya sama sekali tidak salah ketika mereka memutuskan untuk berlari begitu saja, meninggalkan teman saya yang sepatunya sobek tadi. Toh sepatu juga sepatu mereka, hak-hak mereka. Tapi teman-teman saya mengajarkan tentang pentingnya berbela rasa terhadap orang lain. Setelah saya beranjak dewasa, saya kembali memikirkan dan juga merenungkan kejadian ini. Saya pun berpikir bahwa sebenarnya apa yang kami lakukan saat itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Sepatu teman saya ya tetap sobek. Tapi saya belajar bahwa setidaknya teman-teman sekelas saya sudah berupaya untuk tidak meninggalkan temannya menghadapi kesulitan hidup seorang diri. Jemaat terkasih, tadi kita sudah bersama-sama membaca dari Injil Matius. Injil Matius ini ditulis sekitar tahun 66 Masehi. Kitab ini ditujukan untuk orang Kristen Yahudi. Mereka Kristen, tetapi mereka Yahudi. Sehingga cara berpikir keyahudian masih sedikit banyak mempengaruhi cara hidup mereka. Sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan mendasar antara kekristenan dengan Yudaisme? Perbedaan yang utama adalah dari cara mereka mendasari hidup mereka. Kekristenan meyakini bahwa seluruh hidup mereka, termasuk di dalamnya juga berkat dan juga keselamatan,
itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Berbeda halnya dengan orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa berkat dan juga keselamatan yang ada dalam hidup mereka itu merupakan hasil dari perjuangan yang mereka lakukan selama ini. Sehingga tidak jarang orang-orang Yahudi terjebak pada sebuah ritual keagamaan yang hanya sekedar demi formalitas semata. Berbeda halnya dengan kekristenan. Karena orang-orang Kristen meyakini bahwa hidup itu adalah anugerah, sehingga hidup itu harus dirayakan dan juga harus dibagikan. Caranya bagaimana? Ya salah satunya dengan menunjukkan kasih, kepedulian, dan juga bela rasa kepada setiap orang yang tengah kesulitan. Selain itu, penulis Matius juga melihat adanya kecenderungan dari bangsa Yahudi untuk bersikap sangat eksklusif. Kita perlu ingat bahwa di dalam peristiwa Perjanjian Lama, bangsa Israel yang memang notabene adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dan seringkali keterpilihan ini kemudian membuat mereka menjadi sangat eksklusif. Mereka tidak terbiasa untuk bersikap peduli dan juga berbela rasa kepada orang lain. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa orang lain tersebut bukan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 9. Kitab Matius pasal 9 secara keseluruhan menggambarkan pelayanan Tuhan Yesus yang begitu besar dan begitu mengagumkan. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pendarahan, buta, bisu, dan berbagai penyakit yang lainnya. Lalu apakah yang menjadi dasar dari pelayanan Tuhan Yesus ini? Apakah ada keinginan Tuhan Yesus untuk menonjolkan dirinya? Tentu tidak. Pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah pelayanan yang didasari oleh kasih dan juga bela rasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memasuki bacaan kita pada hari ini. Di dalam ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Barangkali sama-sama mengajar, tapi apakah perbedaan pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan pengajaran yang dilakukan oleh para rabi Yahudi? Perbedaannya adalah, kalau para rabi Yahudi, mereka hanya berdiam diri di rumah ibadat, menunggu jemaat yang datang kepada mereka. Sedangkan Tuhan Yesus berkeliling ke seluruh kota dan desa untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Pelayanan Tuhan Yesus ini mewujudkan sebuah pelayanan yang holistik, yang utuh, yang menyeluruh, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek rohani dari setiap jemaatnya, tetapi juga ternyata begitu peduli dengan aspek jasmani dari setiap jemaatnya. Apakah yang menjadi dasar dari pelayanan Tuhan Yesus yang holistik ini? Jawabannya ada di dalam ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Sekali lagi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sehingga Tuhan Yesus tidak hanya sekedar lewat, tidak hanya sekedar mengajar begitu saja,
tetapi Tuhan Yesus juga berbela rasa kepada setiap jemaat, seolah-olah Tuhan Yesus benar-benar saat itu tengah bersedih dan menderita sebagaimana yang sedang dihadapi oleh jemaatnya pada saat itu. Hanya orang-orang yang memiliki kasih dan hanya orang-orang yang bisa berbela rasa saja yang bisa memahami kesulitan orang lain. Kemudian kita berbicara pada ayat yang berikutnya, di dalam ayat 37 dan juga 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dua ayat ini berbicara tentang diperlukannya pekerja-pekerja. Untuk apa? Tentu saja untuk memanen. Tetapi apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan tentang panenan? Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk melihat keluar. Bahwa ternyata di luar sana ada begitu banyak orang yang saat ini tengah menantikan uluran tangan kita. Itulah ladang yang harus kita panen. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk bergerak keluar, memberitakan Injil Tuhan, berbagi kepada setiap orang yang tengah kesulitan, itu tidak harus selalu menunggu keadaan diri kita, keluarga kita maupun lingkungan kita itu baik-baik saja terlebih dahulu. Kita tidak harus sepenuhnya sehat, sepenuhnya sukses, dan juga sepenuhnya sukacita dulu baru kemudian kita bisa bergerak untuk menolong orang lain. Karena Tuhan Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia juga merasa lapar, merasa haus, dan juga lelah karena harus berkeliling ke sana kemari. Tetapi saat ini kita diajak untuk belajar dan juga terus belajar dari Tuhan Yesus yang jauh lebih mengutamakan bela rasanya di atas kepentingannya pribadi. Jemaat terkasih, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan untuk meneladani Tuhan Yesus yang berbela rasa kepada setiap orang? Apa yang akan kita lakukan di tengah dunia yang begitu diliputi oleh kesedihan saat ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang jauh lebih mengutamakan bela rasa di atas kepentingan kami pribadi. Seperti Engkau ya Tuhan yang selalu mengasihi dan selalu menunjukkan kepedulian kepada setiap orang yang Engkau temui. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan
Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetes